Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ini kelanjutan part 2 mungkin ya. Restorasi Mazda Capella 626 tahun 91. Liftback atau hatchback. Nah, ini teman-teman, mesinnya sudah diturunkan semua bersih. Nanti tinggal yang kayak kabel-kabel ini kita rapikan semua. Ya, ada beberapa part yang ternyata saat dibongkar itu perlu diganti. Kalau untuk seker kondisi aman. Ya, karena tidak kocak. Terus 4 titik ini tidak kocak semua teman-teman, aman semua. Cuma kayak nanti kampas kopling habis, jadi harus diganti kayak gitu. Terus kaki-kaki depan diganti, kayak skoknya ini juga harus diganti teman-teman. Ini kayak ini karet-karetnya ini, nah, kayak itu nanti kita ganti baru semua teman-teman. Untuk kampas kopling, kondisi kampasnya yang posisi piringan depan masih tebal. Mohon maaf, yang piringan yang belakang masih tebal, yang depan udah habis. Nanti kita ganti semua. Nah, ini untuk kampas kopling yang lama sudah tipis teman-teman, sudah terbilang tipis. Jadi sekalian, jadi turun mesin sekalian ganti part semua baru, jadi biar refresh semua. Nah, ini ada kayak ini juga nanti udah, ini harus diganti teman-teman. Ini. Nah, karena ini las-lasan, ini dilas, jadi kita ganti baru nanti. Jadi pokoknya mobil ini nanti jadinya konsepnya bakal untuk area mesin baru semua. Part-part yang aus-aus, partnya harus ganti semua. Ini ada beberapa item rencana kayak apa, pangkon, besi-besi kayak gitu. Itu nah, kayak gini. Nah, ini kita chrome-kan semua rencana, jadi biar kelihatan kinclong gitu. Menurut kalian untuk Capella ini selanjutnya bagaimana teman-teman? Velgnya mau dikasih ring 18 atau kita cari velg orinya? Tolong dong kasih saran di komentar ya. Terus apa ya, untuk lain-lain sih aku rasa ya seperti ini teman-teman. Kondisi ini nanti dibongkar juga, ada beberapa titik yang kayak ini bocor, diganti. Banyak titik yang harus kita ganti. Ya, merawat mobil tua ini harus penuh dengan kesabaran teman-teman. Harus penuh dengan kesabaran, kejelian. Kalau apa ya, kalau kita bilang oh mobil tua itu bakal habisin duit ke bengkel terus, nah saran saya teman-teman, kalau punya mobil tua
disiapkan dana cadangan paling tidak sekitar 10-20 juta lah teman-teman. Harusnya sih 10 mungkin cukup ya teman-teman, cuma kalau jaga-jaga aja di compare sampai 20, mungkin kaki-kakinya juga. Itu untuk apa? Kita perbaikin semua. Nah, kalau udah kita perbaikin semua, insya Allah nggak bolak-balik ke bengkel, akan seperti mobil baru. Jadi ke bengkel hanya mungkin tune up, ganti oli, kayak gitu. Itu aja sih. Itu aja, uli transmisi, uli mesin, itu aja nantinya. Jadi nggak ada diri ke bengkel nanti rusak ini, ke bengkel lagi. Nah, cara jitu untuk menghadapi mobil Motuba, nah caranya seperti itu. Terus apalagi ya, saya juga bingung teman-teman. Ini juga kabel-kabel ini, waduh, bongkarinya gampang, masanginya nanti harus benar-benar jeli nih. Soalnya kita akan kembalikan semua seperti awalnya, seperti aslinya, tapi dengan kondisi bersih. Cacat ini kita coba bersihkan, tapi kayaknya nggak bisa teman-teman kalau dibersihkan, karena ini kan ada kebocoran minyak rem kan keras, jadi di sini ada korosi, tapi nggak korosi sampai lubang sih teman-teman. Nah, makanya nanti kayaknya dicat ulang lagi. Itu sih kondisi saat ini seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada saran atau ide mengenai merawat Motuba itu bagaimana, boleh kasih saran teman-teman. Kalau teman-teman punya mobil Motuba, monggo kalau mau diturunkan mesinnya, dibongkar di tempat kami, insya Allah bisa gitu. Mau dibongkar diganti spare part baru, atau nanti direparasi, dibersihin lagi mesinnya, maksudnya dalam arti kayak di powder coating, kayak di chrome kayak gitu, jadi kelihatannya kan bersih, enak gitu loh teman-teman. Kalau Motuba bisa kelihatan kinclong, jadi nggak kalah sama mobil baru sih gitu. Untuk oli transmisi, oli mesin semua sudah ditap, jadi semua turun. Insya Allah mungkin berapa hari ke depan kita bongkar mesin ini teman-teman. Jadi perlahan tapi pasti. Nah, cara merawat Motuba adalah gitu teman-teman. Kalau emang ada dana tidak bercukup banyak, dibongkar dulu, spare biaya berapa kita turunin mesinnya. Habis nanti kalau ada spare part yang harus diganti, dicari pelan-pelan. Jadi nggak usah buru-buru mobilnya jadi gitu. Lebih baik seperti itu. Nabung lagi, dibenahin yang bagus, nabung kayak gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru mending ke dealer, ya kan, beli baru. Kalau bisa beli cash alhamdulillah, kalau kredit ya alhamdulillah kan. Rezeki orang masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau emang kita boleh ngomong nih teman-teman, mobil seharga kita bilang di bawah 50 juta lah ya, bawah 50 juta dengan kondisi interior oke, nggak ada salahnya teman-teman dibangun lagi. Anggaplah ini mobil kita dapat di harga 20-an teman-teman. Nah, di harga 20-an mungkin kalau kita ngomong kita rawat seluruhnya,
mulai dari mesin sampai kaki-kaki dengan kondisi bagus dan dicat lagi, paling keluarnya sekitar 30 juta. Jadi kalau kita ngomong apa ya, uang 50 juta dapat mobil fresh itu sudah bagus teman-teman gitu kalau bangun sendiri. Tapi kalau mungkin sudah dibangun beli jadian ya mungkin bakal lebih mahal teman-teman. Kembali lagi ya, tergantung seri mobilnya, partnya susah apa enggak, itu kembali itu lagi. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh semuanya habis 30 juta, enggak. Jadi kembali lagi ke partnya itu mahal enggak. Contohnya mobil Eropa kan pasti kayak Mercy, BMW, electrical kan mahal teman-teman. Nah itu yang mungkin harus disiapkan dana yang lebih seperti itu. Tapi nggak ada salahnya sih kalau seumpama kita ada anggaplah seluruhnya itu mobil habis 50-60 juta tapi kondisinya seperti baru. Nah, nggak ada salahnya kan teman-teman kalau dapat kondisinya seperti baru, dipakai nyaman, so far oke lah gitu. Kalau dibandingkan mobil Capella ini banyak yang bilang boros, nah, ya memadai teman-teman, sesuai dengan besar cc-nya 2000 cc pasti lebih boros dibandingkan di bawahnya 2000 cc itu pasti. Tapi belum tentu juga kalau yang di bawah 1500 itu juga bisa lebih irit, tergantung cara kaki kita membawa juga sih gitu teman-teman. Dan boros itu menurut saya relatif ya teman-teman. Kalau mungkin di dompet kita uangnya kita banyak, mungkin nggak akan kerasa boros. Tapi kalau mungkin pas lagi akhir-akhir bulan kayak gitu, kayaknya boros. Jadi itu mungkin agak psikologis kita yang harus dirubah sih mengenai hal itu. Tapi dengan keborosan itu kan pasti dapat kenyamanannya gitu. Itu sih. Terus kalau dibandingkan dibandingkan beli mobil baru nih, ada yang tanya waktu itu, beli mobil baru tinggal pakai, tinggal perawatan ke showroom dan lain sebagainya, tinggal isi bensin, terus mobilnya irit lagi 1:15 umpamanya gitu. Gimana ya, kembali lagi kalau kita ngomong konversi, kalau kita beli baru mungkin kan sekitar 200-an juta ya teman-teman ya, kita anggap 200-an juta, dibandingkan kita beli mobil gini yang mungkin bahan terus reparasi dan lain sebagainya mungkin nih saya mengada-ngada aja teman-teman ya, 50 juta, hasilnya 150 juta teman-teman. Kalau kita bandingin aja tuh 150 juta bagi kalau isinya pertalite bagi 10.000, nah dapat berapa liter teman-teman, dan itu berapa kilometer ya kan. Jadi tidak mungkin dong teman-teman juga beli mobil baru ya kan, biasanya nih paling 5 tahun ganti bosen, atau berapa tahun ganti, kan udah harganya udah turun harga mobilnya, terus bensinnya sudah, kilometer udah banyak, bensinnya sudah pakai banyak, sama aja sih teman-teman. Makanya itu semua tergantung kebutuhan, kembali lagi tergantung kebutuhan. Jadi saya tidak bilang apakah mobil Motoba itu jelek, tidak. Apakah mobil baru itu merugikan, juga tidak. Makanya tergantung masing-masing teman-teman. Tapi menurut saya selama saya punya mobil baru maupun beberapa mobil dari brand Hyundai, Honda, Kia, terus
wuling yang saya rasakan apa ya teman-teman ya, lebih enak merawat Motuba sih menurut saya, karena kenapa, mobil baru itu pasti kalau dipandang orang, wah mobilnya baru bagus gitu, tapi ya kembali lagi teman-teman, ya kadang kan mobil emang menaikkan derajat kasta ya. Seumpamanya kalau kita bawa ini sama bawa S-Class ya jelas wah S-Class, bawa Alphard jelas wah Alphard. Jadi ya kembali lagi peruntukannya apa, kebutuhannya apa. Cuma bagi teman-teman yang mungkin awal baru membeli mobil atau anggaran pas nih untuk beli sepeda motor, nggak ada salahnya kalau ingin ngerawat Motuba, mungkin kan nggak kehujanan, nggak kepanasan, itu nggak ada salahnya gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman, jadi saya nggak bisa bilang oh mobil Motuba itu nyusahin, tergantung, namanya tergantung. Saran saya adalah spare budget kalian untuk reparasi mobilnya, untuk perbaikin mobilnya hingga layak untuk dipakai. Wajar lah teman-teman, mobil 30 tahun pasti banyak yang aus ya, banyak yang udah spare part atau kabel-kabel yang aus kayak gitu. Sama halnya nanti kalian juga beli mobil baru juga 30 tahun lagi pasti akan seperti itu gitu loh. Tapi mungkin tidak sampai 30 tahun, berapa tahun, mentok-mentok 10 tahun mungkin kalian udah bosen, udah kalian jual. Udah mulai membiayai mungkin kalian jual. Tapi enaknya dari Motuba adalah karena elektrikalnya secara itu tidak terlalu banyak sama dengan mobil baru. Jadi perawatannya lebih simpel daripada mobil baru gitu. Cuma karena karbu pastinya lebih boros daripada injeksi. Tapi kan ada Motuba juga yang injeksi juga ada, yang pakai injeksi juga ada. Tapi ya itu kembali lagi. Kalau saya sih suka mana, injeksi sama karbu? Dua-duanya suka. Dua-duanya punya ciri khas masing-masing teman-teman. Jadi nggak bisa nih disamain. Wah mobil ini Motuba nih boros, terus biaya bensinnya sekian itu juga nggak bisa teman-teman. Paling ya selisihnya mungkin kalau mobil baru 115, Motuba 110, ya mungkin segitulah teman-teman. Tapi yang penting adalah kebutuhannya, kembali kebutuhannya. Kalau emang kalian sehari-hari pakai mobil, kalau untuk nge-Grab kayak gitu ya, taksi online, ya jelas secara tahun memang nggak bisa. Istilahnya pemakaiannya mobil terus gitu. Mungkin mobil ini sangat apa ya, diperhitungkan untuk konsumsi BBM-nya. Saya tanda kutipi untuk konsumsi BBM-nya. Tapi kalau untuk weekend, istilahnya untuk kerja yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh meskipun tiap hari, aku rasa worth it lah untuk mobile merawat itu gitu. Kalau ingin irit sih Motuba sih twin cam irit teman-teman, rawatannya juga oke gitu. Toyota Corolla twin cam itu oke. Nah kenapa saya nggak ambil twin cam? Nah pertama saya ambil mobil ini tangan pertama teman-teman, ini tangan pertama, BPKB-nya aja masih merah. Yang kedua interiornya utuh teman-teman, itu yang
Itu yang bikin saya ngambil ini. Terus yang ketiga, mobil ini nyaman. Yang keempat, spare part masih banyak lah, persamaannya juga masih banyak. Kayak contoh filter oli yang sering kita ganti ini bisa pakai punyanya Timor sama ya, jadi aman teman-teman. Terus apa lagi ya, ya aku rasa seperti itulah teman-teman kalau ingin ngerawat Motuba. Jadi buat teman-teman yang punya Motuba saat ini, tetap semangat, tetap mobilnya dirawat, jangan pernah nyerah gitu kan. Kalau emang apa ya, kalian nyerah, ya mending ambil mobil baru daripada nanti menyesal. Tapi kalau insya Allah kalau kalian tuh dapat, langsung kalian turunin mesinnya, kalian lihat semua, kalian cek sil-sil mana yang bocor, oli mana yang rembes, terus spare part apa yang perlu diganti, engine mounting dan lain sebagainya, fan belt, bearing atau apapun, kaki-kaki itu kalian ganti semua. Itu tadi akan nyaman ya kan. Kalau emang kalian belinya cash akan lebih tenang. Jadi kalian mau anggaplah yang kita ngomong dana taktis 30 juta untuk pembenahan tadi, kalian cicil, kalian tabung, dapat kerja ditabung, mungkin akan lebih tidak terpaksa daripada beli mobil baru secara kredit teman-teman. Kalau secara kredit kan harus tiap bulan, ayo gimana gini ini harus punya uang itu. Kalau ini kan ya udah, kalau emang ada kebutuhan lain ya disisihkan sebagian, sebagainya digunakan dulu. Nah itu sih teman-teman menurut saya review bagaimana cara merawat Motuba yang benar. Jadi kembali lagi psikologis dalam merawat mobil itu sendiri. Kedua, spelling budget lebih ketika saat membelinya. Kalau emang belum ada seumpamanya adanya unit bagus nih, cuma uangku cukup nih buat beli mobilnya aja, ya sudah dibeli aja dulu mobilnya. Jadi untuk pembenahannya itu bertahap teman-teman. Bertahap dalam arti gini, bertahap bukan benerin kayaknya aja, yang seal yang bocor aja, jangan nanti kerja 2 kali gitulah. Jadi kalau emang bisa udah diturunin, dimangkrain kayak gini di garasi gini, jebret, jadi aman, nggak kehujanan, nggak apa-apa. Mungkin meskipun selesai, anggaplah kita ngomong 6 bulan, selesai 6 bulan, ya anggapannya kan kalian beli dapat mobil dengan cicil 6 bulan teman-teman, daripada pakai leasing kan tahunan gitu ya. Ya itu referensi saya pribadi. Penilaian saya pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman punya itu ya silakan, monggo kan gitu. Kembali lagi ya, mungkin gitu dulu teman-teman. Nanti kalau setelah bongkar semuanya, kita bocor semuanya, ada updatean apa dan saya bisa peluang untuk update, saya akan update teman-teman. Mungkin gitu dulu. Mohon maaf kalau emang ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.